Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari Markov chain, yaitu ergodic Markov chain. Di bahasan video kali ini kita akan membahas beberapa istilah yang ada di dalam Markov chain. Istilah yang pertama adalah reachable dan communicating state. Sebuah jalur dari I ke C merupakan urutan transisi yang dimulai pada I dan berakhir pada J, sehingga setiap transisi dalam urutan memiliki probabilitas positif. Oke, misalkan kita ingat di contoh kita sebelumnya, misalkan ada 3 state pertama, kemudian state kedua, dan state ketiga, dan masing-masing state ini ada transisinya, dari state 1 ke 2, 2 ke 3, dan transisinya ini ada probabilitasnya. Misalkan ini probabilitasnya adalah 0,5, ini adalah 0,5. Sehingga jalur dari I ke C merupakan urutan transisi yang dimulai dari I dan berakhir ke C. Misalkan I-nya di sini adalah 1, ya. I sama dengan 1 dan C sama dengan 3. Maka dari I ke C, dari 1 ke 3 itu ada jalur, yaitu yang pertama, 1 ke 2, dan 2 ke 3. Dan masing-masing transisi tadi itu ada probabilitas positifnya. Di sini adalah 0,5. Sebuah state C dinyatakan reachable dari state I apabila terdapat jalur yang mengarah dari I ke C. Ya. Jadi misalkan di sini state 2 gitu ya, saya gambar ulang. Ini misalkan state 1, state 2. State 2 gitu ya, itu dinyatakan reachable dari state 1 itu apabila ada jalur yang mengarah dari 1 ke 2. Gitu. Kemudian dua state I dan C dinyatakan communicate apabila terdapat jalur dari C ke I dan dari I ke C. Jadi misalkan antara state 1 dan 2 itu dinyatakan communicate apabila ada jalur dari 1 ke 2 dan 2 ke 1. Itu ya. Ini disebut dengan communicate. Set dari state S pada rantai Markov merupakan set tertutup atau closed set apabila tidak ada state di luar S dapat dijangkau dari state apapun di dalam S. Oke, misalkan contohnya ini. Kita ingat bahwa gambar ini ya, itu disebut dengan istilahnya adalah kemarin kita sebut dengan state transition diagram. Jadi diagram transisi dari state-nya ini. Jadi state yang ada di dalam bulatan ini, node ini. Dan kalau yang metrik ini kita sebut kemarin dengan istilah state transition probability metric. Oke. State 3 itu reachable dari state 1. Kenapa? State 3 di sini itu reachable dari state 1 karena ada jalur dari 1 ke 3, yaitu 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. State 5 not reachable dari state 1. Kenapa? State 5 di sini, state 1 di sini tidak ada jalur dari 1 ke 5. Kemudian state 1 dan 2 itu communicate. Kenapa? Karena di sini state 1 dan 2 ada yang mengarah jalur dari 1 ke 2 dan jalur dari 2 ke 1. Kemudian set S1 yang terdiri dari state 1, 2, 3 itu merupakan closed set. Karena tidak ada dari state di luar set itu yang dijangkau oleh state di dalam set ini. Begitu juga dengan S2 itu juga merupakan closed set yang terdiri dari state 4 dan state 5. Oke. Istilah selanjutnya yaitu absorbing state. State I itu dinyatakan absorbing state apabila PII sama dengan 1. Kemudian apabila kita masuk ke state absorbing, maka kita tidak dapat keluar dari state tersebut. Absorbing state merupakan closed set yang terdiri dari satu set.
satu state. Oke, ini contoh kita kemarin. Kita ingat misalkan contoh sebuah permainan, apabila kita menang, kita akan berpindah ke state selanjutnya, yaitu uang kita bertambah. Kalau kalah, kita akan berpindah ke state yang lain, yaitu uang kita berkurang. Misalkan kita bermain kemudian dengan probabilitas menangnya itu adalah 0,7 dan kalahnya itu adalah 0,3. Ini adalah state 1 dan state 5 adalah kondisi di mana permainannya itu berhenti, gitu ya. 1 karena uang kita habis, atau 5 karena uang lawan kita habis. Yang dimaksud dengan absorbing state di sini adalah state 1 dan state 5. Tadi absorbing state adalah PII sama dengan 1. Probabilitasnya sama dengan 1. Jadi di sini adalah PII, dalam hal ini adalah P11 sama dengan 1. Probabilitas dari 1 ke 1 sama dengan 1. Ini juga 5 juga merupakan, state 5 juga merupakan absorbing state. Kenapa? Karena P55 sama dengan 1. Transisi dari 5 ke 5 itu sama dengan 1. Sedangkan state 2, 3, dan 4 itu bukan merupakan absorbing state. Istilah selanjutnya yaitu transient dan recurrent state. State I dinyatakan transient apabila state J reachable dari state I, tetapi state I tidak reachable dari state J. Tadi dinyatakan reachable apabila ada jalur yang menyatakan dari I ke J. Jadi misalkan ini I, ini J, reachable artinya ada jalur dari I ke J. Berarti not reachable artinya adalah tidak ada jalur dari J ke I. Apabila state tidak transient, maka state tersebut dinyatakan dengan recurrent state. Oke, kita contoh di sini. Kita lihat mana yang merupakan transient state dan mana yang merupakan recurrent state. Tadi kata kunci dari transient adalah I ke J ada jalur, tapi J ke I tidak ada jalur. Kita lihat di sini 2, 3, dan 4. Pertama kita 2, gitu ya. Misalkan 2, kemudian 3, 4, 5. Jadi 2 ke 5 itu ada jalur, tetapi tidak bisa kembali lagi dari 5 ke 2. Berarti di sini adalah 2 juga merupakan transient state. Begitu juga dengan 3 dan 4. Kalau kita cek di sini 3 ke 4, 4 ke 5 bisa. Jadi kita cek yang state yang paling jauh yang bisa dijangkau, gitu ya. 3, 4, 4, 5, tetapi dari 5 ini tidak bisa kembali lagi ke 3 lagi. Berarti di sini state 2, 3, 4 dinyatakan sebagai transient state. Apabila state tidak transient, maka state tersebut dinyatakan dengan recurrent state. Dalam hal ini adalah state 1 dan 5 ini merupakan recurrent state. Contoh yang lain. Ini contoh bola golf yang kita gambarkan di video sebelumnya. Misalkan ada state 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek di sini. 1, 2 ada jalur, 2 ke 1 tidak ada. Berarti 1, 2 ini merupakan transient state. 2, 3, 3 ke 2 tidak ada. Berarti 1, 2, 3 ini merupakan transient state. Sedangkan 4, 5, 6 merupakan recurrent state. Gitu ya. Recurrent berarti kebalikan dari transient. 4 ke 5 ada jalur di sini. Ini 4 ke 5. Dan 5 ke 4 juga ada jalur. Kemudian 4 ke 6 ada jalur di sini. Dan selanjutnya 6 ke 4 juga ada jalur. Berarti 4, 5, 6 merupakan recurrent state. Istilah selanjutnya yaitu periodic dan aperiodic state. State I dinyatakan periodik dengan periode K lebih dari 1 apabila K adalah nilai terkecil sehingga semua jalur yang mengarah dari I dan kembali ke state I itu memiliki panjang jalur multiple K. Absorbing state merupakan aperiodic. Apabila kita dapat kembali ke recurrent state dengan jumlah yang tidak beraturan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai aperiodic state juga. Oke, kita gambarkan contohnya. Ada 3 state, 1, 2, 3. Transisi dari 1 ke 2 probabilitasnya adalah 1. 2 ke 3 probabilitasnya adalah 1. 3 ke 1 probabilitasnya adalah 1.
Kita lihat di sini semua state itu merupakan periodik dengan K sama dengan 3. Apabila kita mulai dari 1, maka perlu 3 atau 6 atau 9 dan seterusnya langkah untuk kembali ke I. Jadi misalkan di sini 1 ke 2, ini yang pertama, 2 ke 3, yang kedua, 3 ke 4, yang ke-3. Bisa juga kita ada siklus lagi, ini ke-4, ini ke-5, ke-6, dan seterusnya. Jadi, dari 1 untuk kembali lagi ke 1, maka perlu multiple K tadi. K dalam hal ini adalah sama dengan 3. 3, kemudian 6, 9, dan seterusnya. Kenapa ini dinyatakan periodik gitu ya? Karena ada jalur tadi, dari 1, 2, 3, balik lagi ke 1 tadi. Oke, kita cek di sini apakah ini merupakan periodik ataukah ini merupakan aperiodic. Kita ingat bahwa 1 itu merupakan apa tadi? Absorbing state. Kalau misalkan absorbing, maka dia bukan merupakan periodik. Atau dalam kata lain, absorbing maka sama dengan aperiodic. 5 juga merupakan absorbing. Tinggal 2, 3, 4. Nih, 1 dan 5 merupakan aperiodic state karena dia absorbing. State 2, 3, 4 merupakan aperiodic state juga karena apa? Karena kita kembali ke 2 ini dengan jumlah yang berbeda-beda. Misalkan di sini, kemudian 2 ke 1 tidak bisa kembali lagi ke 2. Gitu ya. Tetapi kalau di sini 2, 3, berarti 2 jalur, 2, 3, 4 tidak bisa kembali lagi ke 2. 2, 3, 4 merupakan transient, dengan kata lain juga dia merupakan aperiodic state. Maka tidak ada state yang periodik di kasus Markov chain ini. Kasus yang kedua, 1, 2, 3, ini merupakan periodik gitu ya. 1 ke 2 tidak ada kembali lagi untuk ke 1 lagi tadi. Sementara 4, 5, 6 itu merupakan periodic state. Kita cek jalurnya di mana. Ternyata jalurnya adalah 4 ke 5 gitu ya. Ini 4 ke 5 ada. Pertama ke 4 ke 5 dan 5 ke 4. Jadi kembali lagi ke 4 itu perlu 1, 2. K sama dengan 2. Nah, di sini K sama dengan 2. Kemudian di sini 4 ke 6 misalkan. 4 ke 6 juga sama. 4 ke 6 satu jalur dan 6 ke 4 berarti 1, 2, K sama dengan 2. Untuk kembali lagi ke 4 maka perlu lagi misalkan tadi 4 ke 6, ini yang ketiga, 6 ke 4, yang keempat berarti kelipatan dari 2 tadi. Berarti K sama dengan 2, dengan kata lain 4, 5, 6 dia merupakan periodic state. Istilah selanjutnya yaitu ergodic Markov chain. Ini istilah yang penting dan nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apabila semua state di Markov chain itu recurrent, bukan transient, aperiodic, bukan periodik, dan communicate satu sama lain, maka chain tersebut dinyatakan sebagai ergodic. Oke, kita cek di sini lagi. Apakah ini merupakan ergodic? Syarat ergodic ada 3. Pertama adalah recurrent, aperiodic, dan communicate. Dan kata kuncinya adalah semua state-nya itu merupakan memenuhi 3 hal ini. Kita cek di sini 1 dan 5 ini apa? Recurrent tadi ya. Tapi 2, 3, 4 ini merupakan transient. Apa itu recurrent transient? Silahkan disimak di sebelumnya. Berarti dengan kata lain ada yang tidak memenuhi maka ini merupakan aperiodic gitu ya. Oke, saya review sekilas apa itu transient gitu ya. Kalau transient itu ada jalur dari I ke C, tetapi tidak ada jalur dari C ke I. Kita ingat tadi kenapa kok 2, 3, 4 ini transient, karena 2, 3, 4, 5 ini ada jalur, tapi dia tidak bisa ada jalur lagi dari 5 ke 2. Maka ini dinyatakan sebagai transient.
Recurrent itu kalau misalkan dia tidak transient, maka otomatis dia adalah recurrent. Oke, contoh selanjutnya. 1, 2, 3, ini jelas ini merupakan apa tadi? Transient. Karena ada yang transient, maka ini dinyatakan juga bukan merupakan non-ergodic juga. Ya. Contoh selanjutnya, kalau kita lihat di sini, apakah ini merupakan ergodic? Apakah bukan? Tadi syarat ergodic adalah semua state-nya itu yang pertama adalah recurrent, kemudian aperiodic, ketiga adalah communicate. Apakah communicate memenuhi? Memenuhi karena 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2 ada. Berarti ini memenuhi untuk state 1, untuk set 1. Apakah ini aperiodic gitu ya? Tadi ingat ada definisi yang ketiga kalau misalkan 1 ke 2 gitu ya. 1 2 1 gitu ya. Tetapi ada juga jalur 1 ke 1. Maka ini dinyatakan sebagai aperiodic. Tadi kalau misalkan state itu adalah absorbing, maka dinyatakan dia adalah aperiodic. Ya, ini kan 1 absorbing. Kenapa tadi absorbing? Absorbing karena P dari 1 ke 1 sama dengan ada di sini gitu ya. Jadi bukan dalam artian absorbingnya di sini ya. Tadi absorbing definisinya adalah P11 sama dengan 1. Ini 0,7 maka ini bukan absorbing. Berarti kita cek lagi apakah dia merupakan aperiodic atau bukan. Kita ingat tadi definisi aperiodic itu adalah apabila kita dapat kembali ke recurrent state gitu ya, dengan jumlah yang tidak beraturan, maka itu dinyatakan sebagai aperiodic. Misalkan di sini 1, 2, 1. Ada 1 jalur, 2 jalur, tapi juga bisa di sini apa ini? Hanya 1 jalur. Maka jumlah yang tidak beraturan, maka ini dinyatakan sebagai aperiodic. Kemudian apa itu kenapa kok dinyatakan sebagai recurrent? Karena dia bukan transient. Transient tadi adalah 1 ke 2, 2 ke 1 tidak ada jalur. Tapi di sini 1 ke 2, 2 ke 1 ada jalur, maka dinyatakan sebagai transient. Dinyatakan sebagai recurrent. Maka dengan definisi memenuhi 3 hal tadi, semua state memenuhi 3 hal tadi, maka S1 juga merupakan ergodic. Semua state-nya itu recurrent, kemudian aperiodic, dan communicate. Kita cek apakah S2 juga memenuhi ergodic juga. Jawabannya adalah ya, karena di sini state 4 dan state 5 itu semuanya adalah recurrent, aperiodic, dan communicate. Kemudian apabila dikombinasikan antara S1 dan S2, apakah dia ergodic? Maka jawabannya adalah bukan ergodic karena tidak memenuhi dari unsur yang misalkan salah satunya yaitu communicate. 4 ke 1 misalnya tidak ada jalur yang menghubungkan antara 1 ke 5 dan sebaliknya 5 ke 1. Maka S1 dan S2 kalau misalnya dikombinasikan dia sebagai non-ergodic.